'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Saraswati dengan NPM akhir 290 dari kelas Bahasa Indonesia GIR 577. Jadi di sini saya akan membuat video, di mana video ini akan berisikan mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa yang saya temukan di ruang publik. Oke, jadi untuk kesalahan yang pertama itu saya temukan di Jalan Braga, Kota Bandung. Jadi di sini itu dia di depan ya toko oleh-oleh yang menjual kaos dan juga buah tangan lainnya. Nah, di sini bisa terdapat dapat dianalisis beberapa kesalahan. Yang pertama di sini ada kalimat ngapain aja sih kamu di Bandung. Nah, di sini sudah terlihat kalau di sini itu merupakan kata yang tidak baku. Jadi ngapain itu merupakan bentuk tidak baku dari apa yang kamu lakukan atau mengapa, sedangkan sih itu merupakan kata partikel informal atau yang biasanya itu umum digunakan dalam percakapan yang santai. Nah, pembetulannya itu seharusnya apa yang kamu lakukan di Bandung atau di kota Bandung. Lalu kesalahan yang kedua itu terdapat pada kalimat aku cinta Bandung pakai banget. Nah, di sini kata pakai itu merupakan kata tidak baku dari kata pakai. Lalu di sini huruf kapital itu juga digunakan ya di seluruh kalimat dan tidak hanya di awal kalimat dan di awalan kata Bandung saja seperti itu. Nah, pembetulannya adalah aku cinta Bandung pakai banget. Jadi pakai bukan pakai. Lalu huruf kapital itu digunakan di awal kalimat yaitu di kata aku dan juga di kata Bandung karena dia merupakan nama kota. Nah, tapi kesalahan-kesalahan tersebut itu tidak bisa langsung dicap atau dianggap salah karena di sini pasti orang yang mendesain atau membuat kata-kata tersebut atau kalimat tersebut itu pasti memiliki konteksnya sendiri. Nah, di sini konteksnya itu adalah untuk mempromosikan wisata ataupun buah tangan dan juga di sini menekankan di media visual. Nah, saya sendiri itu setuju dengan penggunaan kata-kata tersebut atau kesalahan-kesalahan tersebut karena di sini kan konteksnya untuk mempromosikan atau menarik perhatian wisatawan sehingga kata-kata tersebut itu cocok gitu untuk digunakan sebagai promosi. Dan juga saat saya di sana bisa dilihat itu lebih banyak wisatawan yang dia itu anak muda. Jadi jika pembuat kalimat ini atau pembuat buah tangan ini itu menggunakan bahasa-bahasa seperti yang ada di gambar, maka menurut saya itu bisa berkesan lebih akrab, lucu, dan juga menarik ya, dan juga dia itu bahasanya lebih ringan. Jadi saya termasuk setuju dengan penggunaan kata-kata tersebut. Oke, selanjutnya terdapat foto kesalahan yang kedua. Ini yang merupakan poster yang saya temukan di SMA 17 Agustus 1945. Jadi di sini terdapat kalimat di bawah yaitu asyik itu gak usah banyak gimmick dan jauhi narkoba. Nah, di sini sudah jelas kata gak itu adalah bentuk tidak baku dari kata tidak. Lalu huruf kapitalnya itu digunakan di setiap awal kata seperti itu. Jadi tidak hanya di awal kalimat. Nah, untuk struktur kalimatnya sendiri itu sudah cukup komunikatif. Kalau menurut saya sudah menyampaikan maknanya itu bisa dipahami gitu, tetapi mungkin akan lebih tepat jika dipisahkan saja menjadi dua kalimat sehingga pesannya itu lebih jelas. Jadi pembetulan kalimatnya itu bisa asyik itu tidak usah banyak gimmick dan juga lalu titik jauhi narkoba. Oh ya, di sini juga ada penggunaan kata gimmick. Nah, kata gimmick di sini sebenarnya kalau saya cari di KBBI itu sudah baku ya, gimmick dengan tulisan GIMIK. Tetapi kalau misalkan pihak yang membuat poster ini itu memutuskan untuk menggunakan kata gimmick dalam bahasa Inggris, maka seharusnya dia itu bisa dituliskan dengan huruf miring, tetapi di sini sudah menggunakan kata baku maka sudah benar gitu. Nah, di sini saya setuju ya gaya bahasa tersebut itu digunakan dalam konteksnya itu kampanye sosial gitu, karena di sini kan tujuan poster sendiri itu untuk mengajak pembaca untuk melakukan hal tersebut bersifat persuasif gitu. Jadi ini tuh bisa digunakan karena dia itu sesuai dengan target audiens dan membuat pesan tersebut itu menjadi lebih ringan.
Tetapi yang membuat saya kurang setuju mengenai penggunaan kata tidak baku tersebut itu karena poster tersebut itu diletakkan atau dipasang di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter dan juga kebiasaan berbahasa yang baik dan benar. Sehingga menurut saya pribadi, penulisan tersebut itu tetap harus menggunakan kata baku seperti itu untuk menjadi contoh bagi siswa dalam penerapan tata bahasa yang bagus sesuai dengan EYD atau pedoman bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan seperti itu. Lalu di sini terdapat kesalahan yang ketiga. Kalau yang ini tuh saya temukan di tempat makan di dekat kos saya yang sekarang. Jadi di sini sebenarnya untuk nama-nama menu sudah sesuai ya. Es teh, es jeruk nipis itu sudah menggunakan bahasa Indonesia, tetapi di sini ada dark choco sama chocolate milk di mana dia itu menggunakan istilah asing, maka seharusnya itu digunakan tanda miring. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah penulisan harga dengan menggunakan huruf K. Jadi di situ terlihat 3K, 4K, dan juga 8K. Nah, ini itu sudah jelas ya, dia itu tidak tepat dalam penulisan lambang bilangan ataupun mata uang, karena K ini bukan bentuk baku dalam penulisan angka. Nah, seharusnya dituliskan seperti uh, kaidahnya atau ejaannya, yaitu RP 3000 gitu, yang sudah sesuai dengan EYD. Tetapi di sini mungkin tujuan atau konteksnya dari pembuat daftar harga ini itu mungkin dimaksudkan untuk keperluan promosi atau desain visual ya, karena di situ kan bisa menghemat tempat tuh. Kalau misalkan dituliskan RP 3000 maka dia akan sangat memakan tempat, sedangkan kalau 3K saja maka itu bisa ditempelkan kecil seperti itu, sedangkan kalau RP 3000 mungkin akan memakan tempat sehingga foto produk itu bisa tertutupi seperti itu. Nah, tapi saya mungkin agak kurang setuju juga ya, karena penggunaan bentuk penulisan seperti ini itu mungkin bagi orang-orang yang berusia lanjut, mungkin ada yang tidak mengetahui bahwa arti tersebut itu 3K. 3K itu adalah 3000. Maksud saya orang-orang berusia lanjut mungkin tidak akan memahami hal tersebut. Tapi walaupun saya secara personal belum pernah menemukan orang yang seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut itu juga bisa terjadi.